Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rismawati. Saya mahasiswi dari Universitas Aisyah Bandung, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3A. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik pada sistem persyarafan yang akan saya demonstrasikan, yaitu pemeriksaan refleks patologis, pemeriksaan tanda meninggal, dan pemeriksaan provokasi nyeri. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Juga lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan refleks patologis. Refleks Hoffman, ekstensikan jari tengah, kemudian petikan. Positif, bila ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya fleksi. Kemudian, refleks Tromber, colekan jari-jari. Positif, bila ibu jari, jari telunjuk, dan jari-jari lainnya fleksi. Refleks Babinski, yaitu goreskan ujung palu refleks pada telapak kaki. Goresan dimulai pada ujung tumit menuju ke atas, menyusuri bagian lateral telapak kaki, kemudian sampai pada pangkal kelingking, dibelokkan ke medial sampai akhir pangkal jempol kaki. Bila positif, maka respon dorsifleksi pada ibu jari dan pemekaran pada jari-jari lainnya. Refleks Kadox, goreskan ujung palu refleks pada kulit di bawah molliculus externus. Positif, bila respon dorsifleksi pada ibu jari dan pemekaran pada jari-jari lainnya. Refleks Oppenheim, pengurutan menggunakan jempol jari dan jari telunjuk dari atas ke bawah. Positif, bila dorsifleksi ibu jari dan jari-jari lainnya bermekaran. Refleks Gordon, yaitu pemijatan pada otot betis. Positif, bila ibu jari dorsifleksi dan jari-jari lainnya bermekaran. Refleks Scaefer, yaitu pemijatan pada tendon Achilles. Positif, bila ibu jari dorsifleksi dan jari-jari lainnya bermekaran. Refleks Rossolimo, yaitu melakukan ketukan pada telapak kaki di daerah basis-basis jari pasien. Positif, bila timbul fleksi plantar jari-jari kaki nomor 2-5. Pemeriksaan tanda meninggal. Pemeriksaan kaku kuduk. Posisikan pasien berbaring di tempat tidur. Gerakan pertama,
Miringkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri. Bila positif, bila ketika terjadi kekakuan ketika dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, gerakan kedua yaitu dorsofleksikan ketika positif bila kepala dan leher ikut mengikat. Gerakan ketiga yaitu letakkan 2 jari di atas incisura jugularis, kemudian angkat kepala dan lihat dagu menyentuh jari. Positif bila terjadi kekakuan dan dagu tidak menyentuh 2 jari. Jadi kaki kuduk positif bila 2 jari dagu tidak menyentuh 2 jari di incisura jugularis dan ada tahanan. Brudzinski 1 yaitu fleksikan kepala sampai dagu menyentuh tangan. Jika positif, Brudzinski 1 yaitu ketika difleksikan kepala, maka fleksi involunter pada tungkai kaki. Pemeriksaan Kearney-Sain yaitu pada sendi lutut, fleksikan sendi lutut dan sendi panggul, kemudian ekstensikan sendi lutut dan lihat lebih dari 135. Bila positif, ketika diekstensikan sendi lutut kurang dari 135 dan timbul rasa nyeri dan tidak bisa maksimal. Selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 2 yaitu fleksikan sendi lutut dan sendi panggul, kemudian ekstensikan. Pemeriksaan Brudzinski 2 positif bila ketika difleksikan dan melakukan gerakan, kaki yang sebelahnya akan involuntar fleksi. Pemeriksaan provokasi nyeri. Tes falsafa menahan napas sambil mengejar. Ya. Seperti itu. Cukup. Tes falsafa positif jika timbul nyeri radikular yang berpangkal di tingkat leher dan menjalar ke bagian lengan. Tes Knapf-Ziegler yaitu tekan kedua vena jugularis selama 2 menit sampai merasa kepalanya penuh. Sudah penuh kepalanya? Positif tes Knapf-Ziegler yaitu bila timbul nyeri radikuler sesuai dengan dermatomnya. Tes Reisig-Q, fleksikan sendi panggul, kemudian angkat tangan kiri mengangkat tumit dan tangan kanan menekan lutut. Pastikan tetap sejajar, kemudian catat sudut yang dibentuknya. Normalnya yaitu lebih dari 60 derajat. Tes Reisig-Q positif jika sudut yang dihasilkan yaitu kurang dari 60 derajat dan menimbulkan nyeri yang menjalar sepanjang nadi ischiadicus.
Tes O'Connell. Fleksikan sendi panggul yang sakit. Kemudian tangan kiri menekan tumit dan tangan yang kanan menekan lutut. Kemudian minta pasien untuk mengangkat tungkai yang sehat. Fleksikan tungkai yang sehat, bawahkan, dan normalnya tidak terasa nyeri. Tes O'Connell positif jika sewaktu dilakukan gerakan fleksi pasif dan tungkai yang sehat diangkat, akan terasa nyeri pada pangkal nadi insiadikus yang sakit. Tes Patrick. Menempelkan tumit malleus externa tungkai yang sakit pada lutut tungkai yang lain. Lakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Tes Patrick positif apabila merasakan nyeri sendi panggul yang terkena sakit atau penyakit. Tes konta Patrick. Fleksi tungkai yang sakit ke sisi luar. Lakukan endorotasi serta eduksi. Lakukan penekanan sejenak pada lutut tungkai. Tes kontra Patrick positif apabila timbul nyeri di garis sendi sakroiliaka. Setelah melakukan pemeriksaan, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pemeriksaan telah selesai.